derby sebentar lagi. panas. Apa? Derby panas papan atas. Oke, Sultan berlama-lama Epion dan tepuk tangannya. Karena kita menuju ke lane outdown. Apakah Rebellion akan membalikan keadaan atau bahkan EVOS akan memenangkan dengan 2 poin penuh? Masih punya kesempatan untuk masing-masing tim menyamakan kedudukan bagi Rebellion dan mendapatkan poin penuh untuk EVOS Legend, dan juga mungkin saja mereka bisa mengamankan week yang keempat dan menjadi juara paruh musim. Dan bukan hanya itu aja, posisi ada ya stiker Go-Oni. Oni. Adem sopan banget suaranya itu ya. Mirip Kaye suaranya. Emang kaya. Oke, dengan clear yang cepat, Dreams yang bahkan coba untuk mengganggu pergerakan. Di sini dari tim Rebellion tidak mau melepaskan begitu saja. Dreams bakal coba dipaksa melewati bebatuan lewat underground kali ini. Dan bahkan di posisi sebaliknya, Tas yang akan mengagetkan posisi Swallow yang tiba-tiba bakal coba dipaksa. Tertarik terlalu jauh. Karena tidak tertarik jadi tidak mendekat. Oke, tapi untuk Dairon hampir saja, sedikit lagi HP-nya masih bisa bertahan, tapi Pendragon menjadi tuan tanah untuk XP Lane. Di freeze lane bahkan itu hitungannya berarti akan menjadi kerugian bagi Dairon. Karena dia early game rotasi kalah dan juga dari segi level juga bakal sedikit kepok. Mirror image ke arah depan, sungguh berani, tapi nampaknya di sini Clover masih memiliki satu buah flicker. Masih bisa digunakan dan bahkan Dream akan mengganggu pergerakan freeze lane terhadap seorang Clover. Dibalaskan posisinya di bottom dan di arah top lane, memiliki posisi yang sama di dua tim yang berbeda. Sama-sama di freeze lane dan bahkan untuk sekarang Clover lebih rugi hitungannya. Karena itu adalah gerobak yang berisikan dengan banyaknya emas. Betul sekali. Lagi dan psikologis ya dimainkan untuk kali ini. Udah ada lagi Ralphie Berry, namun Clover. Tapi Clover sama sekali gak dikasih kesempatan untuk pulang kali ini. Satu gerobak bakal coba ditahan benar-benar pure dan bahkan Hais lah yang akan mendapatkan gerobak itu terlebih dahulu. Ditunggu sampai minion WP datang kembali dapatkan di Soul Sage. Sutsujin udah berusaha pakai Pendragon di shot point. Persoal didapatkan, dikembalikan 1 untuk 1. Pertukaran cukup adil, tapi sebaliknya kali ini Susujin harus mundur. Reload manipulation masih di tangan dari Swallow. Wijanarko, Susujin harusnya udah memiliki enhanced sword dan dia tidak terlalu takut nampaknya Profesor kali ini. Tas, Wijanarko udah mulai sedikit tertarik nampaknya oleh seorang Tas. Ini masih santuy aja, cuman tadi bedanya adalah Fearless mendapatkan 1 poin kill, sementara untuk Susujin mendapatkan 1 poin assist. Nah sekarang mereka sama-sama kehilangan 1 player, tapi semuanya juga udah respawn kembali. Turtle udah nongol, tasnya memberanikan diri, memang hanya menunggu teman-temannya sebelum ke Altara dibuka, tapi Turtle udah berhasil dia ambil dan Name Offender udah mulai connect juga. Dreams ya, bisakah dia bertanda juga kabur dari area tersebut, tapi sejauh ini dengan Cyclone Eye dia pun selamat. Dan menurut gua adalah satu keputusan yang baik dari seorang Wijanarko, dia nggak nge-follow up lebih lanjut karena dia bisa ter-outplay. Ada Petrify, ada Roughway, Profesor, dan bahkan dia nggak punya flicker dari Wijanarko. Oke, tapi satu monster kecil jungle dimiliki sama Rebellion Zone ini lagi di freeze di area purple buff karena nggak di take down. Dan ini bakal jadi marah bahaya juga bagi teman-teman dari tim Rebellion Zone kalau nggak ada yang ngelasit ke arah sana. Karena itu bakal lama banget loh untuk purple buff-nya. Dan nanti Fearless bakal ketinggalan level sama Sutsujin lama-lama. Yes, ditambah lagi purple-nya di tangan dari Sutsujin. Ini bakal lebih banyak dan bahkan dari posisi tim EVOS Legend, mereka sudah mengamankan posisi yang bisa melakukan HBD terhadap seorang Hais. Hais udah harus tahu informasinya. Ya, udah level 4. Dia udah level 4 dan ini yang cukup berbahaya nampaknya. Udah mulai ada penciuman bau-bau tidak enak di bottom lane dan bahkan surprise attack. Rafael untungnya diamankan oleh Wijanarko. Kalau Hais itu akan menjadi poin tambahan untuk EVOS Legend. Iya, apalagi dia bawa sprint ya, bukan bawa purify. Yes, betul. Jadi udah pasti banget bakal kena itu untuk serangan dari Kadita. Wah, nih Pendragon pun 1v1 situation dengan Dairon gak mau lagi. Gak mau diperpanjang urusannya, tapi Hais terus-terusan menabrak psikologikal yang dimiliki oleh Clover. Tapi Clover lah yang dipaksa mundur sedikit untuk sekarang. Tapi mereka semua masih tetap berada di lainnya. Dream akan ditarik kah? Tidak. Barusan dibilang tidak, tapi sudah ada I'm offended, tapi tidak ada follow up damage. Sebenarnya pikir kombonya ngeri juga loh late game. Makanya, dan bahkan kalau bisa gue bilang, ini dari Wijanarko, tadi sebenarnya dia tuh nunggu pasifnya hilang dulu. Iya, nunggu pasifnya hilang, tapi kayaknya agak terlalu lama ya, dan momennya bakal hilang. Tapi akhirnya pasifnya masih ada, tapi yang sebaliknya akan berbahaya adalah Dairon di arah top lane. Fearless is coming out, Swallow, surprise attack!
Rafa tapi lihat Swelo masih bertahan dan dibalikan kembali kanannya. Dan di sisi sana Pendragon menutup permainan dari Swelo. Dibalikan kembali kanan dari Wijanarko. Kali ini mencoba untuk menyelamatkan Pendragon Flekat. Dapat di 3 tapi tidak ada damage. Tidak ada damage. Tidak ada Swelo. Hanya tarikan yang sia-sia. Memperpanjang nyawanya dengan satu tarikan yang luar biasa. Tapi Bos Legend tetap berada di laning tersebut. Dan Tas, timing yang baik, positioning yang baik, dan efektivitas dari penggunaan skill yang sangat baik. Ditarik sekarang kena Maupen dan dilompatin pula Demonic Force. Satu hit lagi. Mau pergi ke arah mana dan Suzuki-nya pun harus down. Yes, keputusan yang tepat, retribution yang sangat tepat. Dan bahkan I'm offended jujur dari... Bahkan gak pakai retribution loh. Oh iya, dia gak pakai retribution. Suzuki gak pakai retribution. Oh my god, aku Dia kira tuh pakai damage-nya retribution. doang dan juga last hit yang benar-benar on point banget barusan connect dari Setsujin. Tapi kita harus bisa akui, kalau misalnya dari Wijanarko tadi tuh sangatlah bagus. Iya. Dapetin 3, tapi nggak ada full out damage. Ini benar-benar apa yang dilakukan dari Wijanarko dari top lane tadi sia-sia seperti hubungan yang sudah tidak bisa dilanjutkan. Semua sia-sia kalau dipaksakan. Iya, tapi kayaknya gak ada yang sia-sia di bottom lane karena gold lanernya masih sama-sama baku hantam mencari uang sebanyak-banyaknya. Cuma haze-nya ini loh yang lebih diunggulkan karena dia kan bawa Alpha Rise untuk emblem talent supportnya. Yes. Jadi dia sekali aja poking damage ke arah Clover, dia nambah 10 gold, ditabung lama-lama menjadi bukit. Yes, itu bisa-bisanya tuh. Rebellion megang boneka dari EVOS. Ya, Apa siapa kan namanya, Me? Kan gini, Siapa? Minror. Minror. Oh, Minro. Minror Iya, Minror. namanya. Nggak apa-apa. Itu kan namanya, sekarang kan suasananya MPL Arena is blue. Oh, MPL Arena is blue. Ini semua bersaudara ya. Tapi kalau bisa gue bilang dari tim Rebellion Zion ini mereka harus sudah mulai tahu sih permainan dari seorang Dreams. Mereka harus cari sih di mana Dreams berada. Tapi lihat Wijanarko bakal coba dipaksa dan bahkan Blazing Duet telah dikeluarkan soal tempat memori. Tapi lihat di belakang Dreams surprise. Again dan again. Dreams membuat 2 gameplay yang sangat baik dan bahkan 2 poin untuk tim Evil Legend. Dia mematikan memasangkan kanan dari seorang Fearless. Cuma hanya punya retribution. Swilo gak bisa menyelamatkan kawan-kawan dan bahkan Tasla yang akan mengamankan posisi dari arah bottom lane. Dreams bisa-bisanya dia menggunakan semua Breath of Motion. Bisa-bisanya dia tutup dan malah dibalikan keadaannya. Swallow kembali dimakan di arah bottom lane. Gak punya kesempatan untuk hidup. Oh my god. Terus pressure, tekanan yang akan diberikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion ini tidak akan berhenti. Karena EVOS Legends, mereka lagi pegang kendali. Dreams pegang banget untuk ambush yang penting. Dia pegang dari teritorial yang pentingnya. Dan buat sekarang Tas, dia nggak punya lagi untuk mengendalikan Spectre Mode-nya. Namun, Dreams selalu hadir di sana untuk menutup chance Rebellion Zion jump in kepada teman-teman dari EVOS Legends. Dan Ini bahkan gila sih. coverisasinya just in case retribution gak bisa dikeluarkan, just in case Suzuki gak bisa mendapatkan sebuah turtle, dia udah standby dengan Ralph Wave-nya. Iya. Perhitungannya Itu matang. Perhitungan yang sangat matang, calculate yang sangat wise. Dan Sangat bahkan bijak. para pemain dari tim Revolution bakal coba memaksa menuju ke arah Tas, dipaksa digocek. Dan Suzuki di sana Gak didampingkan I'm Offended, berhasil dihindari. Tapi lihat ini akan terjadi perperangan karena Pendragon turun gunung. Ya, udah mulai bermain 5 nih Pak Pulung. Aku lihat-lihat. Dengan perbedaan 3000 gold, Pendragon ini akan mematikan sekali. Karena untuk damage burst di physical, ini di kiri nih ada Pendragon, di EVOS Legends ini ada Pendragon. Jadi untuk penetration, untuk armor-armor tebal, udah pasti bakal kemakan semuanya. Wah, Dreams hanya ngecek situasi. Dreams hanya melihat, ingin tahu ada apa di depannya. Itulah tugasnya untuk langsung melihat keadaan, mengcoverkan rekannya, membuat sebuah trap, membegal siapapun yang ingin pulang. Dan tadi adalah salah satu contoh di mana semuanya bisa dilakukan bersama-sama. Dan Swallow hampir saja. Tapi bukan itu yang dituju. Yang dituju adalah tidak adanya flicker. Is coming! Di saat yang tepat Blazing Duet menghilangkan semua para altar, tapi ternyata dan Pendragon harus down. Dan bahkan Sasa akan menjadi korban selanjutnya. Dari seorang Clover, dia menggunakan satu buah flicker yang sangat tepat. Dan Chris men-trigger direct ke sisi samping, menyelamatkan seorang Clover. Dan bahkan apakah Dreams tidak bisa terpikat? Yes! Dreams berhasil selamat! Oh my god! Dreamsnya berhasil selamat. Capek sudah mungkin Popeyos untuk selalu mengejar, tapi minimal dia pun berhasil mengunci mundur dan juga memisahkan tiap-tiap player
dari EVOS Legend dan itu menjadi celah terbuka lagi untuk mereka sekarang. Asli ini Dreams Dia yang untuk bikin nangkepnya. Dairon, ya? Iya, berpisah tentunya dengan kawanan dari teman-teman Rebellion Zone untuk menangkap ke arah Clover. Dan walaupun Clover tumbang, Dreamsnya nggak tumbang. Iya, jadi memang dipisahkan, berusaha untuk memisahkan. Memang semuanya juga jadi punya fokus satu-satu juga. Ya satu udah harus ada yang dikorbankan. Targetingnya harus ada Targetingnya dikorbankan. tetap harus ada yang dikorbankan Tarik itu. ulurnya Ada benar-benar Clover, manis. lihat tuh gangguan lagi, dripnya ditarik tapi enggak karena Wijanarko yang bisa mundur dan Haze punya kesempatan untuk menumbangkan satu outer turret. Gak menurut gua sih ini dari tim Rebellion mereka harus coba bener-bener menginjak Dreams-nya. Dreams-nya dari tadi ini bebas banget. Oke, kita anggap dia tidak mendapatkan poin kill yang banyak banget. 2 poin kill. Itu cukup banget untuk membuat dia memiliki 2 item core-nya. Masalahnya Dreamsnya nggak kelihatan dari tadi. Itu yang harus dicari Wijanarko. Dan Wijanarko harus ditempel sama Swelo. Bukan berdekatan. Tapi gimana caranya ketika tertangkap Dreams-nya bisa di follow up. Malah menurutku tidak iya, mau. Wijanarko jadi cover ketika nanti Dreamsnya muncul. Ketika mau Rogue Wave, itu di cancel pakai Donoran Wolf King. Ditahan atau enggak ditarik I'm offended, dikasih efek stun lah Dia minimal. mau masuk gini, nggak jadi. Nggak jadi, Mau nggak masuk, jadi. nggak jadi. Sebenarnya dan mau nggak mau juga pemain dari Rebellion Gen juga bisa melakukan pola yang sama. Mereka bisa tidak terlihat pula di dalam map dari Land of Darkness ini karena itu akan sangat berbahaya pula apabila mereka terlihat. Gila, Dan tak- ada serangan yang dilakukan walaupun dengan kali ini altarnya dikeluarkan tapi Clovernya masih berjuang seorang diri sedikit lagi namun tidak bisa karena Clovernya pun harus down. Tas gila refleksnya. Pas banget refleksnya sangat tepat tapi lihat dibalikan keadaannya ada Verlet menjadi poin utama dibalaskan kembali. Wijanarko tidak ada flicker. Swelo berhasil flicker karena belakang dan bukan itu masalahnya Swelo. Masalahnya dia harus coba perhatikan Dreams. Dia harus coba. Udah gak ada flicker lagi. Ini masalah utama. Karena EVOS Legend apapun yang didapatkan Dreams itu bakal di follow up Profesor. Iya pasti banget. Siapapun yang didapatin, siapapun. Apalagi kalau ngomongin soal main ambush ya, dari tadi Dreamsnya bener-bener pegang ambush yang penting. Di Semuanya. area deket river, di area deket landing phase. Apalagi kalau misalkan nanti Dreamsnya ini bakal menjadi cover dari Clover. Ini bakal lebih mematikan lagi karena bisa-bisa itu Swilo bakal di cancel loh pakai Breath of the Ocean ketika dia menggunakan Ultimate Real World Manipulation. Dan menurut gua ini Dairon mau nggak mau harus ngorbanin jiwa dan raga sih untuk mencoba membuka semua bus. Entah dia coba buka bus ya pakai skillnya aja. Iya, iya. Ya dia nggak usah harus masuk ke dalam busnya. Dan bahkan Dreams terperangkap. Kali ini terdeteksi keberadaan dari Dreams. Wait. Bakal coba dibalaskan keadaan. Rough Wave telah dikeluarkan dan bahkan Petrify. Lihat 300 IQ yang dikeluarkan bahkan di sisi sebaliknya. Mereka tukarkan dengan Swelo. Dibalikan kembali keadaannya. Wijanarko. I'm offended. Tepakan. Hilang 1-1. Dairon menjadi orang selanjutnya. Double kill didapatkan oleh seorang Clover. Lord terbuka. Membuat Rebellion untuk mundur. Dipukul oleh EVOS Legends. Mereka langsung ditampar dengan keras Mamulo. Ini trap yang dibalaskan dengan super trap yang dimiliki oleh EVOS Legends. Coba lihat pinter banget walaupun tadi untuk Dreamsnya memang sudah ketahuan posisinya. Dia berhasil untuk menggiring jauh banget memisahkan kawanan player dari Rebellion Zion. Namun ada satu orang Rebellion Zion yang malah tertangkap pula di sisi yang berbeda dan itu menjadi target utama dan mereka yang duluan berhasil. Karena mereka dipaksa flickernya, Prof. Ingat Iya. nggak yang tadi? Iya, yang di iya. dekat mid lane. Dekat mid Dipaksa. lane, habis itu Fearlessnya juga terpick off gara-gara ada Pendragon. Kita tahu lah itu udah bakal counter play banget karena kita tahu Pendragon menggunakan direct di sini. Dan ketika kita melihat juga Dreams yang tidak tertangkap sama sekali, ini dia Ini. masalah utamanya dari Ini. Rebellion Zion. Ini kalau EVOS Legends memenangkan game yang kedua ini, MVP by Dreams sih gua. MVP by Dreams ya. MVP by Dreams, sumpah sih. Dreams. Begini yang ngeri banget. IQ-nya 350 tadi. Iya, karena kalau kata Konet 100 IQ itu normal, Ji. Iya. Disuruh 300, ya udah gue bilang. Oke, Net. Dua kali, 3 kali lipat ya berarti. Iya, 3 kali lipat. Dia bisa pakai Petrify loh. Petrify dulu, ngedash lagi, selamat dan sekarang pertempuran akan terjadi di dalam area perkara yang dimiliki oleh Rebellion Zia. Oke, tapi bukan hanya itu problemnya. Mereka real world manipulation sudah gunakan di arah tengah saat cover of Dreams dan belakang Dreams. Rob-nya tercancel. Tidak masih mendapatkan Rob-nya yang tepat karena Swelo berhasil dikasih dengan cukup baik. Dan bahkan bermain di Rebellion bisa membalikan keadaan. Dan Dreams akan menjadi sebuah korban utama. Dan di sisi selanjutnya, Susujin masih mau lebih. Dan tidak bisa berhasil melakukan in-game. Dreams akhirnya terpikau, Pak Bulu. Oke, Dreamsnya tertangkap basah namun sepertinya EVOS Legend belum mau mengendorkan serangannya karena mereka masih berfokus untuk bisa mendapat lagi karena satu besar yang ada di area bottom lane dan Tas dengan sedikit SP di bagian belakang
belakang siap juga untuk memberikan backupan terhadap rekan-rekannya. Mereka tidak boleh maksa. Masih ada seorang Selo. Apakah mereka akan memaksakan? Karena I'm a Pesan! Long and hands apakah dari Petrakus gak bisa mendapatkan siapapun. Oh my God! Serong play! Flicker yang digunakan. Oleh seorang Petrakus berhasil mendapatkan satu. Di sisi sebaliknya mereka mencoba melakukan end. Apakah Sang Macan Putih berhasil memenangkan laga biru? Sujin memaksakan. Namun untuk kali ini Nice sesuatu yang dipaksakan akhirnya Berhasil. berbuah manis.